Nah, ini yang sering kali dilakukan pada saat ada keluhan itu, mereka akan periksa sendiri, kemudian cocok-cocok no dhewe. Nah, apakah ini kita anjurkan atau ini mohon ya ada pencerahannya lah gitu loh. Makan malam itu enggak baik untuk kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan podcast ID Cabang Mojokerto di media Dr. Mojopahit. Hari ini kita kedatangan tamu kakak saya, Dr. Linda SPPD. Halo. Halo Dr. Lutfi. Gimana kabar? Saya Dok. Baik. Sehat. Dr. Lutfi baik juga. Alhamdulillah. Saya sehat dan waras. Ya. Nggih, sehat dan waras ini penting. Nggih. Hari ini kita akan bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai mengenai satu topik yang ngetren di masyarakat. Jadi hampir semua pasien yang datang ke saya keluhannya ini katanya mereka. Apa itu, Dok? Halo kolesterol, kan gitu kan? Keluhannya itu. Jadi hampir semua pasien-pasien saya itu datang itu bilang, "Dok, saya ini kolesterol." Nah, saya tanya, kolesterol itu apa sih sebenarnya, Dok? Nah, ini deh, sama kayaknya kita Dr. Lutfi ya. Kayaknya banyak pasien-pasien yang datang itu kalau ditanya keluhannya, Iya, kenapa datang gitu ya? Apa keluhannya? Kolesterol. Wah, nomor satu deh ya. Iya. Enggak bilang sakitnya apa gitu. Enggak. Keluhannya enggak bilang kolesterol ya. Kolesterol. Jadi kasihan sekali dia kolesterol. Iya, mesti gak salah-salahan. Iya, dua Kambing orang. hitam. Itu satu saudara sama Asam urat. berat betul. Jadi setelah kita lihat ya ternyata keluhannya itu kadang nyeri sendi. Iya. Sebagian besar. Ya, betul. Sendi. Pokoknya anak linu Betul. atau kaku-kaku itu yang disalahkan Kolesterol. Ya. kolesterol ini. Entah itu di kaki, entah itu di tangan, di mana-mana Iya. ya. Langsung dibilang kolesterol. Ya. Nah, masalahnya adalah Dr. Lutfi sebenarnya gejalanya kolesterol itu dia tuh nggak spesifik atau nyaris nggak bergejala. Ya. Berarti nggak ada nggak membuat keluhan yang berarti gitu ya. Gejalanya yang khusus gitu nggak ada. Jadi gejalanya itu terutama lebih dari gambaran dari komplikasinya. Oh, komplikasinya. Itu hanya kalau pas sudah tinggi berarti sudah ngantem kemana-mana gitu ya. Pada dasarnya, jadi kalau awal-awal nggak ada. Pada dasarnya itulah pentingnya deteksi dini dong. Ya. Terus kolesterol. Kalau kita tanya sebenarnya kolesterol itu apa? Kolesterol itu adalah suatu profil lemak. Ya, lemak. Jadi di dalam tubuh. jadi dia satu turunan lemak gitu ya. Betul. Lemak. Nah, dia sumbernya dari apa? Kalau kolesterol sendiri itu kan hanya ada di hewan. Hanya ada di hewan. Iya dong. Loh, tapi kenapa kok mesti orang-orang kalau yang katanya kolesterol itu kok gak boleh makan goreng-gorengan lah ya? Lah, itu tuh kalau ada iklan di TV ya. Iya, minyak betul. goreng kolesterol. Ya, iya. Ya kalau semuanya itu salah enggak? Ya bener itu. Kalau memang kolesterol hanya ada di hewan, berarti kan memang minyak itu tidak ada kolesterolnya. Nah, pada dasarnya minyak nabati sendiri itu non kolesterol. Jadi minyak sawit termasuk nabati. Betul, kan? Minyak nabati sendiri itu adalah non kolesterol. Benar. Betul. Karena dia bukan produk hewan. Ya. Cuman kalau dia sudah Dipakai. menjadi lemak trans ya, dia dipakai, umpamanya pakai di gorengan segala macam, jadinya beku kan. Minyaknya yang liquid apa cair maksudnya. Cair itu jadi beku. Nah, dia jadi berubah menjadi minyak trans. Minyak trans ini yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, istilahnya begitu. Jadi sebenarnya kalau minyaknya masih baru, masih bagus, terus kemudian gak jelantah lah kasarannya, nggak berkali-kali dipakai gitu, itu berarti nggak ada kolesterolnya. Kan nabati nggak ada. Bingung. Lah iya. Bingung. Iya, masalahnya gini, banyak dari penderita-penderita yang ngomong bahwa
saya ndak boleh makan minyak, ndak boleh makan goreng-gorengan, ya semua sudah saya rebus gitu. Berarti selama ini salah kaprah dong. Kalau bicara kolesterol sendiri, Ah. ya memang non kolesterol. Iya. Tapi bukan berarti gorengan itu juga aman karena Oh, dia mengandung gitu. minyak transnya yang menyebabkan plak itu, sumbatan maksudnya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang jadi masalah dari kolesterol ini sebenarnya adalah kalau dia sudah menyumbat atau nempel di pembuluh darah gitu ya Dok ya. Betul. Nah, kalau kita karena kolesterol tadi berarti sumbernya kalau begitu tidak ada di nabati. Betul. Nah, berarti kalau gitu termasuk durian juga enggak ada ya. Karena selama ini kan kita durian, wah kita siap-siap obat kolesterol gitu. Banyak loh yang kayak gitu. Siap-siap obat gula kali ya. Iya. Kalau gula oke, saya sepakat. Tapi benarkah durian tidak mengandung kolesterol? Enggak, kan nabati. Bingung lagi deh. Asik. Jadi boleh dong makan durian. Enggak boleh lah, kan gula. Iya, jadi kan gini, mitos durian berarti sudah salah berarti ya. Jadi durian itu tidak mengandung kolesterol, tapi karena kandungan gulanya yang relatif tinggi, dia juga tidak baik juga dikonsumsi Betul. banyak-banyak. Ya. Yang pasti kita luruskan saat ini adalah mengenai minyak tadi. Minyak tadi berarti memang sudah fix ya, tidak mengandung kolesterol Betul. memang. Jadi kalau iklan-iklan Heeh. itu minyak goreng non kolesterol, ya emang. Iya. Mm-mm. Terus kan gini dong, sampai ada pasien yang kolesterolnya tinggi itu disuruh beralih ke minyak kedelai, suruh beralih, pokoknya bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit gitu. Apakah memang minyak yang dari luar, minyak biji matahari kah, minyak kedelai kah, itu apakah memang sifatnya jauh lebih sehat, lebih bagus daripada minyak kelapa? Jadi ada minyak-minyak yang tinggi kadar omega 3 sama omega 6-nya. Jadi kalau omega 3 dan omega 6 nanti kita itu jatuhnya lebih ke HDL. Iya. Ya kan? Pernah dengar lemak jahat dan lemak baik? Nah, ini yang perlu dijelaskan. HDL itu apa, LDL itu apa? Ya. Jadi kita gampangannya itu ada yang jahat, tokoh jahat. Lemak jahat, kolesterol jahat. Ada yang baik. Kolesterol baik. Iya, yang mana ini? Yang baik dulu apa yang jahat dulu? yang baik dulu Yang deh. baik dulu ya. Ya. Nah, yang baik itu jadi dia fungsinya adalah ngambilin lemak-lemak, kelebihan lemak Ya. yang jahat, dibawa, diangkut ya ke dalam hati. Habis itu dibuang lewat empedu. Ya. Ya, jadi lemak jahatnya nggak ada di peredaran darah. Oh, jadi Karena udah ini diangkutin sama lemak baik, dibuangin. jadi ini tukang bersih-bersih. Betul. Makanya kalau HDL-nya rendah kita juga takut. Ini kan? HDL berarti ya? HDL. HDL itu kolesterol baik. Betul. Kolesterol baik. Betul. Tukang bersih-bersih pembuluh darah yang akan menjaga kebersihan pembuluh darah biar tidak terjadi penyempitan di sana. Ya, terhadap lemak-lemak yang jahat-jahat itu Iya. diangkutin, dibuangin ya kan. Makanya itu jumlahnya harus cukup. Cukup. Nggak boleh rendah. Nggak boleh rendah. Betul. Jadi adakah produk-produk yang bisa menaikkan makanan khusus yang bisa menaikkan HDL ini? Betul. Itu biasanya yang mengandung omega 3 atau omega 6 3 ya. dan omega 6. Betul, yaitu ikan, salmon, tongkol, tuna. Itu produk-produk kalau sama mewah lele menjalar gitu enggak ada ya. Mungkin ya penelitiannya, tapi belum mencantumkan itu. Mungkin Iya, ada sih ya. Kenapa Harusnya kok enggak? diteliti ntar. Iya, gitu loh. Apakah yang memang produknya itu harus dari laut? Apakah dari kan gitu kan? Betul. Jadi kalau yang terjangkau lah. Kira-kira yang terjangkau apa? Lah kalau sama salmon kan ya mahal loh. Sama kalau ikan tongkol. Ikan tongkol itu berarti iwak sarden gitu-gitu juga ya. Beda ya sarden sama tongkol ya. Sarden ada yang tongkol juga. Iya. Jadi yang itu yang bagus tadi, yang kolesterol bagus kan. Kolesterol bagus. Ya, ini kolesterol bagus berarti lebih banyak di ikan-ikanan berarti nggih. Betul. Ikan-ikanan, dan kalau seumpama
kurang mengkonsumsi yang produksi HDL ini, contoh pada orang-orang yang vegetarian, apa yang terjadi? Orang vegetarian kalau gini ya, pada dasarnya itu kan tuh bersih-bersih. Ya, Ya, kalau udah bersih, ya kan? tidak perlu tukang bersih-bersih dong. Nah, iya dong. Oh, gitu. Gimana? Iya, oke. Masuk ya. Terus untuk yang kedua, yang kolesterol jahat. Ya, itu kan LDL kita bilang LDL, ya. ya. Jadi HDL tadi itu singkatan dari high density lipoprotein. betul. Oke, kalau LDL low density Iya, lipoprotein. betul. Berarti yang kepadatannya padat banget itu berarti yang baik. Betul. Yang loose berarti yang longgar itu berarti yang jahat. Oke. Yang longgar berarti kan gampang nempel kemana-mana, Iya, gampang ngucul, itu lepas. dia. Iya wis. Jadi Terus dia gampang nempel ke pembuluh darah, ya. Lama-lama nempel dia nyumbet lah ya. Jadi kalau ada terowongan gitu, dia suka nempel-nempel gitu kan. Iya. Jadi nempel-nempel di pembuluh darah, aliran darah jadi nggak lancar. berarti Nyumbet. dia mempersempit pembuluh darah. Betul. Jadinya Sehingga dia nyumbet. lubangnya pembuluh darahnya jadi lebih sempit. Betul. Kalau lubang pembuluh darahnya lebih sempit, maka dibutuhkan tekanan lebih besar untuk mengalirkan ini. Iya. Sehingga tekanan darahnya jadi tinggi. Betul bisa. Dan Untuk berat jantungnya juga bekerjanya lebih berat. betul sekali. Iya. Berat ya berarti ya. Belum lagi dia nggak bisa lewat ya kan? Iya, kalau sudah Kalau nggak buntu, bisa lewat, oksigennya nggak lewat. tergantung mana yang kebuntu. Betul. Kalau di ginjal, buntunya di ginjal berarti rusak ginjalnya. betul. Kalau di otak, Stroke kalau di jantung, mati. Kalau di stroke itu bisa minimal mati separuh. janganlah. Ya kan? Kan orang menyebut orang stroke itu kan mati separuh. Jadi kalau buntunya di otak berarti stroke. Bisa mati tapi bisa mati separuh. Ya. Kan gitu. Tapi kalau di jantung ya sudah. Wassalam. Karena jantung kalau seumpama dia kebuntu enggak dapat makanan kan rusak di sana. Iya. Betul, ya kalau nggak ketolong ya udah selesai ya kan. Iya, betul. Di ginjal atau di tempat lain Di ginjal bisa di mana-mana ya? bisa, namanya juga darah kan, dari atas sampai Di itu bawah. di hati. Perlemahan hati itu kayak gimana? Beda itu. Beda ya. Orang-orang soalnya gini. Karena kolesterol saya tinggi itu makanya liver saya tuh diseliputi lemak. Oh ya, bisa sih, cuman mekanismenya agak beda lagi. Oh, beda lagi. Iya. Nanti kita bahas nang itu. Betul. Ya. Sampai di mana tadi ya? Sampai LDL. di buntu. Oh iya, Sampai di buntu. Nah, untuk jadi buntu ini kan kadang-kadang ada mulai dari membuntu seperapat, buntu setengah. Ya, telung perapat terus akhirnya buntu total. Kan gitu ya. Apakah dalam perjalanan selama proses pembuntuan ini ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang bisa menjadi tanda bahaya bagi orang-orang yang kolesterolnya tinggi? Betul. Jadi begini ya, karena kalau awal kita kan nggak ada gejala. Iya, Betul. karena awal. Jadi kita itu pentingnya deteksi dini. Faktor-faktor atau orang-orang mana yang beresiko untuk mulai di screening, Ya. ya kan? Yang gimana sih yang harus di screening gitu kan istilahnya. Screening itu berarti dideteksi dini, jadi diperiksa lebih awal. Betul, ya istilahnya begitu. Diayak. Ya, yes. Ya. Orang-orang yang harus dideteksi dini itu salah satunya kalau dia punya kencing manis, Punya kencing manis, punya darah tinggi, tekanan darah tinggi, gendut, saya gini. Ya, yes. atau laki-laki di atas 40. Iya, saya juga. Iya. Iya. Ya, atau perempuan di atas 50 atau Kenapa sudah kok menopause. 40 pada laki-laki, 50 pada perempuan? Ada estrogen. Oh, karena perempuan itu punya hormon pelindung namanya estrogen. Betul. Atau kalau menopause, sudah menopause belum Menopause 50. atau kalau sudah kandungannya diangkat. Betul. Berarti itu Nah, perlu itu juga. mulai deteksi dini. Nah, masalahnya atau satu lagi juga yang paling banyak itu sebenarnya kalau dari luar sih sebenarnya adalah riwayat keluarga dengan kelainan kolesterol ini. Cuman di sini kita kan nggak ada ya. Nggak ada, Maksudnya jarang-jarang. jarang kita bisa itu, padahal itu kalau di luar negeri banyak sekali Iya, medical prevalensinya. recordnya soalnya kan lumayan sudah tertata. Betul. Kalau di sini ya sudahlah. Sering kalinya gini loh, orang mbahnya dulu meninggal kenapa? Nggak tahu tiba-tiba meninggal. Itulah makanya kalau udah 40 dok, Ya. tiap ulang tahun ada hadiahnya.
medical check up. Iya, jadi kita itu nggak selalu ingat pas tanggal itu Dokter Lutfi umpamanya 1 Februari ya. Tiap 1 Februari dia hadiahin medical check up. Nah, tahun depan lagi. Itu yang hadiahi? Ya Dokter Lutfi sendiri dong. Berarti menghadiahi diri sendiri. Betul, dengan medical check medical up. check Biar up. ingat tanggalnya pas ulang tahun. Siap. Nah, Begitu. berarti nanti saya Agustus akan gitu. Siapa tahu kan? Itu kebiasaan yang baik yang harus dimulai dari sekarang. Jadi kalau sudah 40 tahun pada laki-laki atau perempuan yang sudah menopause atau perempuan yang walaupun belum menopause sudah lebih dari 50 tahun, terus kemudian gemuk, Gendut, terus kemudian darah tinggi, terus kemudian ada diabetes, berarti wajib ya. betul. Ini tahunan, apa setengah tahunan, apa triwulanan? Jadi kalau nggak ada gejala sih tahunan dok. Nah. Tapi kalau kencing manis sama darah tinggi, kita lebih sering lagi. Lebih sering lagi. Kita parameternya apa? Kalau umpamanya gulanya oke terkendali segala macam, bisa 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan. Atau kalau umpamanya dia tidak terkendali, lebih ke kurang dari 6 bulan. Ataupun setiap saat kalau dia ada serangan. Umpamanya orang kencing manis itu jadi serangan jantung, ya udah saat itu juga harus dicek juga ya kan. Berarti tergantung dari kondisi awalnya orangnya itu. Betul, berarti. Iya. Kalau orangnya memang oke aja, berarti semakin jarang pemeriksaannya. Betul. Terus sekarang mengenai gejala yang muncul, tadi kan dibilangnya minimalis sekali itu. Betul. Nah, dari seumpama dari pembuntuan seperapat, setengah, telung perapat, nah itu kan biasanya ada kan keluhan-keluhannya. Betul. Entah itu sesak nafas, nyeri dada. Nah itu kalau di jantung. Iya. Kalau seumpama di pembuluh darah otak gitu kan bau kesemutan, bau kan gitu-gitu. Gitu kan mestinya. Nah, kira-kira apa yang harus diwaspadai pada saat menemukan keluhan-keluhan itu? Ke dokter dong, ke Dokter Lutfi. Iya, betul kan? Betul. Tadi dipastikan dulu ya. Masuk ke ini dicocok sendiri. Nah ini yang sering kali dilakukan pada saat ada keluhan itu. Seringkali pasien-pasien itu akan datang ke laborat atau ke apotek sing ono laborate kan gitu loh. Jadi mereka akan periksa sendiri, kemudian nyocok no dhewe. Nah, apakah ini kita anjurkan atau ini mohon ya ada pencerahannya lah gitu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk ini ya periksa-periksa sendiri, ke dokter lah paling penting karena lebih lengkap ya apa yang lebih perlu maksudnya, mana yang perlu mana yang enggak gitu ya untuk diperiksa istilahnya gitu. Dan juga cara pemeriksaan itu enggak yang tiba-tiba datang tiba-tiba diperiksa gitu aja ya. Loh, ada persiapannya? Iya ada persiapannya biar hasilnya enggak palsu. Enggak, saya itu kobre ya ini gitu sama begitu. Nggak bisa, biar nanti hasilnya jadi palsu. Jadi ada persiapan untuk meriksa kolesterol. Iya, ada persiapan pertama untuk triglycerid ya dok ya. Jadi kolesterol kita dan harus triglycerid ya. Itu berapa lama? Ada puasa berarti ya? 12 jam. Puasa itu ada niatnya berarti ya. Sahur dulu gitu ya? Enggak. Ini bedanya dengan puasa apa? Makanya kalau puasa itu saya tuh punya pasien loh, tak suruh puasa gitu. Saya sahur tadi jam 3, diambil jam 7. Ini ya apa? Itu gimana? Pada dasarnya puasanya tidak makan ya, atau tidak minum minuman yang bergula ya. Bergula. Kalau minum air putih boleh? Boleh ya? Boleh. Berarti puasa untuk persiapan laborat itu adalah tidak mengkonsumsi makanan tapi masih boleh minum air putih. Boleh. Gitu. Sebanyak apa? Secukupnya aja. Oke. Jadi perlu puasa kalau periksa ini. 12 jam. 12 jam agar hasilnya valid, sahih gitu ya. Ya. Yang kedua, kemudian setelah kita konsultasi ke dokter, kemudian kita periksa lab. Nah, kita balik lagi ke dokter lagi berarti pasiennya berarti. Iya, nggak boleh beli sendiri. Nah, itu yang sering kali. Nah, terus kenapa? Karena begini ya, nanti dokter dia kasih obat kan macam-macam tuh obat kolesterol ya, dari A sampai Z namanya gitu banyak. ya. Nah, kita itu nggak sembarangan satu, maksudnya orangnya sama. Iya. Namanya 2 orang itu usianya sama. Sama. Sakitnya sama-sama kencing manis. Iya. Ya.
umpamanya kolesterolnya sama-sama lah 250. Belum tentu obatnya sama loh. Iya. Ya, belum tentu. Tapi banyak orang yang bilang gini, saya maunya yang paling bagus kok. Apa sih obat yang paling bagus itu? Yang Oh, paling yang paling mahal. Kan gitu kan. Semakin mahal obatnya itu dianggapnya semakin bagus. Salah ya, Dok? salah lah. Nah, berarti Ya. obat yang paling bagus adalah Obat yang sesuai dengan kebutuhan. yang cocok dengan pasiennya. Betul. Yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Betul. Cocok itu nggak cuma cocok secara penyakit, Dok. Ya. Terus Ya, ketersediaan. Hmm. Harga juga. Jangan sampai nanti dia yang cocok harganya mahal dia minum 2 hari aja. Selanjutnya nggak minum. Iya, eman. Selanjutnya nggak minum karena nggak ada ininya, Iya, ya kan. kan? Jadi Betul, harus betul. makanya itu pentingnya konsultasi ya, Betul. konsultasi karena banyak aspeknya. Iya. Nanti dokter akan memilih yang paling baik. Yang paling baik bukan berarti yang paling mahal. Karena banyak aspek yang ini kan. Iya. Jadi jangan diobatin sendiri. Jangan Gitu ya. diobati sendiri. Nah, setelah diobati, ini obatnya selama berapa lama? Terus kemudian apakah harus cek ulang lagi? Betul. Ah, Dok, seperti yang saya tadi bilang ya, kalau pengobatan pertama Mm-mm. ya kan, kalau kita melihat Mm-mm. untuk efek samping Mm-mm. ya, kan ada efek sampingnya tuh. Iya, biasanya begitu. Sama target Ya. itu 6 sampai 12 minggu. Itu lama, Wah, anjay. panjang lah. Lo enggak hitungan hari berarti? Enggak. Makanya itu enggak boleh obat mahal diminum 2 hari setelah itu. Enggak, kadang-kadang kan gini toh. Ada yang obat orang-orang gini, saya kok sudah nggak ngerasa apa-apa. Sebelumnya mungkin saya sebelumnya pusing banget. Minum obat kolesterol 1-2 gitu, sudah lumayan nenteng, nggak minum. Atau dia 3-4 hari, setiap 3-4 hari datang untuk periksa cek lab, cek Wah, cedik, nggak bisa, atau ya. saya punya alatnya di rumah, saya tes sendiri tiap hari. Enggak, Dok. Jadi kalau pertama kali kita ini ya pengobatan Iya. ya 6 sampai 12 minggu. Berarti itu 1,5 bulan. Betul. Nah, yang kita cek apa? Adalah hasil pengobatan kita Ya, sama dibandingkan. adanya efek samping. Hmm. Efek samping paling banyak kan di hati kan, Iya. karena metabolismenya di hati ya. Nah, kemudian setelah itu kalau umpamanya targetnya tercapai dong, ya udahlah tiap 6 bulan ya. 6 bulan sekali. Kalau targetnya Minum obatnya itu kalau berarti targetnya nggak tercapai maksudnya Oh, 6 bulan, iya, iya. sorry. Kalau yang tercapai 6 sampai 12 bulan. 12 bulan. Tapi yang seperti aku bilang tadi, ya ada kondisi khusus yang kita lebih sering lagi untuk monitoringnya, Iya. ya. Seperti dia penyakit dengan tiba-tiba dia kenaikan berat badannya tinggi. Ada apa ini? Atau tiba-tiba yang kita periksa lab ya segitu-segitu aja, tiba-tiba ada kenaikan yang sangat tinggi. Ada apa nih? Ya kan? Atau kemudian seperti saya bilang, pasien-pasien khusus ya, seperti pasien dengan penyakit jantung koroner atau dengan stroke ya, itu ngeceknya sesuai perjalanan penyakit. Kalau kumat cek lagi, gitu deh. Jadi menyesuaikan kondisi pasiennya. Pasien ya, jadi nggak bisa, kondisional lah betul, gitu. nggak bisa langsung di cuk gitu. Itulah pentingnya untuk konsultasi Iya. ya deh. Kadang-kadang minum obat ini kan sekali lagi banyak orang yang bingung tentang minum obat ini, apakah terus diminum obat kolesterol ini, apakah ndak bisa seumpama kita itu tarak gitu aja, gak mangan opo tanpa minum obat Gitu ya. Nah, Ya. sebenarnya kalau penanganan kita bilang penanganan obat sama non obat kan, Ah, ada kan. ya. Kalau penanganan non Kalau obat, yang obat tadi seperti itu betul. Kalau skemanya. penanganan sebelum ngomong berhentinya kapan ya, sebelum Iya, berhentinya kapan. Nah, ini satu kan memang kita harus kendalikan faktor resiko. Kalau ngerokok ya udah jangan ngerokok lah ya. Kalau memang kencing manis ya udah gulanya ditata, tensinya ditata, kemudian exercise kan yang paling penting. Olahraga nggak usah yang gitu ya, Kardio. gitu ya. Jadi yang sedang-sedang aja, intermediate ya, 4 sampai 6 kali per minggu. 4-6 kali per minggu. 30 menit lah seharinya. Boleh 30 menit itu jalan cepat atau sepeda statis atau renang ya. Bagusnya yang intermediate aja. 30 menit itu pun kalau emang susah dilakukan, tiap 10 menit
istirahatlah ntar Jeda. lagi jeda ya, Nah. nanti sore lagi 10 menit, nanti malam lagi 10 menit. Oke, boleh. Berarti sistem nyicil juga boleh. Boleh, berarti. angsuran boleh. Angsuran ringan. Iya, ya. Daripada yang 30 menit nanti aduh kayaknya memberatkan Exhausted deh. gitu ya. Betul, iya. Malah lebih banyak yang patuh yang sistem angsuran tuh, lebih Iya, meringankan. lebih sistem ringan gitu. Angsuran begitu Iya. ya. Terus selain olahraga, kadang-kadang ada ibu-ibu itu aku pegel nyuci, nyapu, ngepel gitu pegel. Betul. Nyuci itu kan kadang ya intensitasnya kan ringan ya, jadi kita pakai yang agak sedang ya. Berarti- Atau kalau emang nggak sempet ya udahlah, bisa lah. Daripada nggak bergerak sama sekali ya kan. Iya, Boleh lah. dianggap bisa lah gitu. Boleh lah ya. Kalau gitu gini aja, kalau ke Melijo jangan manggil yang ke depan rumah, jadi jalan ke sana lah. Atau gitu. jangan naik motor ya. Iya, jangan naik motor, naik sepeda. 100 meter aja naik motor ya kan. Naik sepeda pancal, nanti pulangnya muter dulu. Kan gitu. Iya betul. Jadi exercise. Betul. Terus Exercise. lifestyle lainnya mungkin Betul, makanan ya. Kalau makanan udah umum lah ya, kita gaya hidup sehat lah pada dasarnya kalau Iya. makanan. Kemudian sebenarnya dok, kalau memang dia ada faktor resiko ya, kita faktor resiko tinggi untuk kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung. Jantung, ya. iya. Jantung Kita- dan pembuluh darah. Iya. Betul. Kita minumnya sebagai terus bisa. Terus minumnya itu terus dengan dosis Jadi yang itu kita untuk tentukan. ibaratnya kalau istilah pasien-pasien saya ini untuk pencegahan. Betul ya, istilahnya begitu. Tapi kalau mencegah. yang resikonya sangat rendah, Rendah. kalau memang sudah tercapai dengan non farmakologi, Non obat. non obat ya, bolehlah ya dilanjutkan. Kalau resikonya ringan, maksudnya nggak ada apa-apa gitu loh, bersih lah ya. Tapi kalau udah ada darah tinggi, udah ada kencing manis, sudah ada serangan jantung, apalagi udah pasang ring, Iya. pasang itu, ya udah pakai ya. Nah, penggunaan jangka panjangnya ini juga harus dalam kendali dokter ya. Betul, karena kan namanya obat kadang ada efek sampingnya. Iya, betul ya. Ya. Jadi nggak boleh jalan sendiri. Terus bisa enggak? Saya itu enggak pakai suka obat. Nek saya pakai herbal gitu bisa enggak? Ada penelitiannya enggak tentang herbal? Itu dia. Sampai sekarang ini ya, Nah, penelitian yang benar-benar udah established itu apa yang- sih? Ya, begitu deh. wis sokeh, wis bener, wis sudah Itu disahkan saya gitu loh. belum menemukannya gitu loh ya. Mungkin ada lah di masa depan. Iya insya makanya Allah. kalau ada orang yang ngomong oh pakai daun ini jumlahnya sak ini, kenapa kok jumlahnya segini? Saya mesti nanya gitu. Dan belum ada jawabannya gitu. Nah, memang belum ada penelitian yang sudah diakui bisa. Betul, gitu ya. iya. Belum ada ya berarti. Belum. Belum. Berarti itu sampai hari ini berarti tidak ada herbal yang direkomendasikan untuk menggantikan obat secara Fitofarmaka yang ada itu adalah digabung dok. Maksudnya dia ya fitofarmaka tapi tidak mengurangi obat utama. Dia aja sebagai booster aja. Berarti anu saja sebagai Fitofarmaka. komplemen apa Penyokong, pelengkap. pendorong Iya, ya gitu dah. segini lah. Jadi Tidak istilahnya dipakai sendiri. tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Sampai saat ini loh ya. Berarti tetap kalau memang sudah sangat tinggi kolesterolnya ya pengendaliannya adalah dengan lifestyle-nya tadi, terus kemudian dengan minum obat. Ya, Iya. Ke Tapi- dokter. nggak bahaya kalau minum obat terus. Lah kan gitu kan? Iya, Biasanya kan gitu. Nggak apa-apa ya minum obat terus ya. Itulah pentingnya untuk selalu Kontrol. Kontrol. Nah, karena dengan kontrol itu kita bisa mengendalikan resiko yang terjadi dan juga efek samping yang muncul. Ngaten nggih? betul sekali. Selanjutnya mengenai kolesterol ini paling banyak nih. Kalau ada kita ngomong makanan ya, mesti tarak ya. Makanan apa sih sebenarnya yang memang benar-benar harus dihindari pada penderita kolesterol? Mitos yang banyak disebutkan oleh masyarakat adalah seafood, udang, kerang, cumi, kepiting. Kepurin Apakah ya? ya? Itu lebih kepurin ya. Nah, kalau saya sih kepurin ya. Ya, lebih kepurin. Berarti bukan itu enggak ya? Berarti enggak ke kolesterol berarti ya? Lebih kepurin. Kolesterolnya ada,
Cuman lebih ke purin yang tingginya. Lemak ke asam, hewan. ke asam uratnya berarti. Betul, lebih ke purinnya. Lemak hewan. Lemak hewan. Berarti kikil kayak gitu. Kikil tuh lemak ya? Iya Kak pasti. Enggak lah. Iya wes. Bakso. Bakso ya kalau gajehnya ya. Boleh berarti ya? Janganlah. Bakso Gajehnya. Terus soto daging. Soto daging kalau dagingnya yang bersih ya oke lah ya. Tapi kalau banyak yang kelembang-kelembang Iya. Berarti tahu campur itu enggak bagus berarti. Karena dia tetelan. betul ya, itu banyak sekali. Iya, itu banyak sekali. Jadi intinya gini ya. Apakah memang pantangan itu sesuatu yang ibaratnya kalau di agama Islam tuh namanya kayak khomer, banyak sedikitnya haram gitu kan? Apakah bisa? Kepingin tambah kepingin, boleh enggak? Seimbang aja. Bukannya kita itu sama sekali nggak boleh ya kan, karena kolesterol kan kita juga butuh gitu kan. Berarti sesekali boleh dong. Berimbang. Enggak, pertanyaannya boleh apa enggak gitu loh, jangan pengen berimbang itu kayak sawangane piye ngono lho. Boleh asal diimbangi dengan Berarti gini. Seperti guru saya dulu bilang, nikmati, batasi, imbangi. Kan gitu ya? Betul itu, bukannya nggak boleh sama sekali. Berarti ya dinikmati kan? Karena kita saja. kan butuh, tapi Dinikmati harus saja. diimbangi. Tapi batasi aja kakek. Yang kedua kalau sudah ya sudah imbangi. Iya, olahraga habis itu ya. Iya. Ya, terus selain itu, selain dari makanan yang berlemak tadi, apakah daging sendiri sama empal gitu, itu juga mengandung kolesterol? Kan dia kalau bersih dia. Iya, makanya kayak empal itu kan pasti bersih kan? Betul ya. Di lemak nggak apa-apa lah. Dia Empal itu protein. digoreng loh. Tuh, kalau jadi digoreng jadi lemak trans lagi. Bingung lagi nanti. Berarti empal itu tidak bagus. Iya kan dia kalau empalnya dagingnya nggak apa-apa, dia kan protein kan. Iya. Jadi lebih banyak protein ya. Tapi kalau digoreng lagi kena minyak trans lagi ya. Balik ke minyak transnya. Nanti ya. di steak Jadi, gitu boleh berarti. di steak nanti dia Bagus. karsinogenik. Kok si Ere mangan opo? Pada dasarnya asal berimbang aja, nggak banyak-banyak oke lah ya. Oke. Enggak banyak-banyak. Nggak banyak-banyak dan diimbangi. Saya enggak banyak-banyak kok kalau makan. Ya wis. Jadi intinya adalah kita boleh mengkonsumsi makanan walaupun itu makanan-makanan yang berlemak. Betul. Tetapi ingat ada batasi. Betul. Yang ketiga ada imbangi tadi. Betul. Terus kemudian mitos lagi. Makan daging itu tidak baik, malah bikin untuk orang penderita kolesterol tinggi itu malah bikin kesemutan. Kalau kesemutan itu atau pada sesi ya, itu kan lebih ke triglycerid yang tinggi Iya. ya. Triglycerid yang tinggi. Triglycerid biasanya itu memang sumbernya dari makanan. Kalau kolesterol yang lain kan lebih kompleks lagi sumbernya Banyak kan. sumbernya. Ya kan? Ya. Lebih kompleks lagi terutama genetik kan. Kalau yang triglycerid lebih itu ke makanan. Sebenarnya kalau makanan sendiri ya lemak jelas atau gula. Ya, gula yang kita nggak gunakan akhirnya berubah jadi lemak istilahnya begitu. Ya. Bisa kesemutan itu disebabkan oleh triglycerid yang tinggi. Ya, daging berlemak atau banyak minum gula. Berarti mitos juga. Betul. Terus kemudian ada satu lagi, kalau kita kena kolesterol, kita lebih baik makan sayur-sayuran terus saja atau makan yang direbus saja. Jadi tidak boleh yang goreng-gorengan. Ini benar apa enggak? Jadi balik lagi ya tadi. Iya. Berarti kan kalau memang itu memang makanya kan karena sekali lagi ini kita perlu untuk meluruskan mitos yang terjadi. Kalau memang semua orang yang kolesterolnya tinggi memang tidak boleh mengkonsumsi itu, ya sudah, berarti ini memang benar. Tapi kalau enggak, reasoningnya gimana? Kan gitu ya. Ya. Betul. Pada dasarnya kalau tadi bilang yang mau nggak goreng-gorengan itu kan kalau mau bicara kolesterol sendiri kan memang kita bicara ada di hewan, Iya. bukan di nabati. Iya. Ya, but kita juga harus
harus juga kayak gaya hidup sehat. Mm-mm. Itu kan tidak hanya nanti jatuhnya ke kolesterol, Ya. ya kan, nanti jatuhnya ke diabetes juga, Ya. kita jatuhnya ke hipertensi juga, ke Mm-mm. ginjal juga. Jadi kalau secara overall keseluruhan ya memang kalau bergaya hidup sehat sendiri, kalau memang mau protein yang rendah lemak, bukan lemaknya nggak boleh sama sekali, karena lemak tetap kita perlu ya untuk hormonal, untuk penyerapan vitamin, untuk energi juga, ya kan, tapi dengan jumlah yang sesuai istilahnya begitu. Kemudian juga serat, kemudian juga gula dalam bentuk bukan gula sederhana ya, dari buah-buahan dan segala macam. Itu nanti jatuhnya ke seluruh tubuh misalnya, karena kita tubuh nggak bisa berdiri sendiri ya. Maksudnya kalau kita pegang di kolesterolnya nanti ngantem kemana? Betul, itu kan juga gitu. kena. Jadinya pada dasarnya sih meskipun Berarti diet seimbang. betul itu nanti hantam ke semuanya. Ya. Terakhir pemilih, makan malam itu tidak baik untuk kolesterol. Makan itu tidak dipengaruhi waktu. Duh, karena banyak orang yang menghindari makan malam. Kalau saya memang, kalau saya jawab nih ya, kalau makan malam ya ojo, gak enak malam itu nek dipangan gitu loh. Kalau makan malam, apakah memang benar dia No. memicu kegemukan, No. membuatnya enggak ya? Enggak. Apa yang kita makan itu yang mempengaruhi ya kan? Tidak tergantung Defisit. kapan makannya. Betul ya. Berarti apa yang dimakan bukan kapan waktu makan. Betul. Berarti makan malam itu oke ya, Bro? Oke. Alhamdulillah makan malam. Kecuali punya GERD. Itu lain lagi ceritanya. Iya. Udah, saya kira kok ini kena ditutup-tutup gak biar buyar nanti ya. Iya. Saya kira kita cukupkan dulu pembicaraan kali ini. Mohon tipsnya untuk kita bisa mencegah dan mengendalikan kadar kolesterol di dalam tubuh kita sehingga kita bisa menjadi lebih sehat. Betul. Monggo. Oke. Karena ini kan gejalanya kalau yang aslinya itu kan tidak spesifik ya. Jadi kalau saya tekankan di sini adalah untuk deteksi dini, terutama pada kelompok dengan risiko tinggi ya, rokok, punya kencing manis, punya darah tinggi, atau keluarganya ada riwayat serangan jantung, keluarganya ada riwayat stroke, atau dulunya pernah stroke, atau dulunya pernah serangan jantung, kegemukan ya. Pada dasarnya harus mulai deteksi dini karena diagnosa dari dislipidemi atau dislipidemi itu diagnosa lab ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat orangnya, oh kamu ini kolesterol, oh kamu dislipidemi, nggak bisa. Jadi dia diagnosa harus pakai pemeriksaan laboratorium ya. Jadi penting sekali untuk deteksi dini terutama pada resiko tinggi dan juga pada yang sudah usia lebih dari 40, lebih dari 50 juga mulai untuk dilakukan screening. Seperti saya bilang, paling bagus kalau memang dirasa nggak ada faktor resiko saat kita ulang tahun. Nah itu kita akan ingat setahun sekali kita dinner check ya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih banyak pencerahannya hari ini, diskusi yang amat sangat menarik sekali. Banyak yang bisa kita simpulkan dari diskusi kali ini. Intinya adalah nikmati, batasi, imbangi. Yang kedua adalah deteksi dini itu amat sangat penting agar kita bisa tahu apa yang terjadi di tubuh kita. Tetapi sekali lagi intinya adalah kalau kita makannya seimbang, olahraganya ada, insya Allah tubuh kita akan semakin sehat dan kita akan terjaga kesehatannya. Terima kasih sekali Dr. Linda untuk diskusi hari ini. Ngapunten sangat barangkali ada kekurangan. Nggih. Sama-sama dokter. Jangan kapok untuk diskusi di sini lagi. Nggih. Saya kira itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.